Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Ya, hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 pada pembelajaran 1. Adapun materi kita hari ini adalah perpindahan panas atau kalor. Apa itu kalor dan suhu, anak-anakku semuanya? Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda atau keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Kemudian panas atau kalor dan suhu itu tidaklah sama. Kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Energi panas suatu benda itu tergantung pada energi gerakan atom dan molekulnya. Kemudian jumlah panas dapat diukur dalam kalori. Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Kemudian jenis-jenis perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama adalah konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Konduksi adalah panas perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Dalam konduksi yang berpindah hanyalah energi saja, yaitu berupa panas. Kemudian konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Pada umumnya zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Kemudian radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Kemudian contoh konduksi. Misalnya saat kita mengaduk air teh panas dengan sendok, maka lama-kelamaan tangan kita terasa panas dari ujung sendok yang kita pegang. Contoh lainnya ketika kita memanaskan batang besi di atas nyala api, maka panas atau kalor akan berpindah dari ujung besi yang dibakar ke ujung besi lain. Kemudian contoh konveksi. Yang pertama adalah memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Yang kedua terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian contoh radiasi. Yang pertama tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun yang sedang menyala. Yang kedua perpindahan panas dari cahaya matahari ke bumi. Yang ketiga lampu pijar listrik yang sedang menyala. Kemudian benda penghantar panas itu juga dibedakan menjadi 2, ada konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya logam berupa besi, baja, aluminium, tembaga, kuningan, dan nikel. Kemudian isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kayu, plastik, kain, kertas, kaca, dan air. Nah, di sini kalian simak contoh-contoh benda konduktor dan isolator. Di sini ada gambarnya ya. Coba diperhatikan di sini untuk konduktor ada tembaga, aluminium, logam, dan besi. Kemudian untuk isolator di sini ada gambar kayu, kain, dan karet ya. Kemudian anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi sudah mempelajari materi kita hari ini, di sini ada soal kuis atau di dalam buku kalian juga ada soal. Silakan kalian kerjakan. Di sini ada salah satu contoh soal saja ya. Ketika kita mengaduk air teh panas dengan sendok, bagian gagang sendok terasa panas. Perpindahan panas terjadi pada kegiatan tersebut adalah apa tadi ya? Kalian pelajari lagi. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.